Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan Rasulullah menuju Yasrib. Selama perjalanan panjang dari Gua Sur menuju Yasrib, Rasulullah mendapatkan perlakuan istimewa dari Abu Bakar. Di tengah-tengah perjalanan, rombongan Rasulullah bertemu dengan orang-orang asing yang baik. Mereka dengan senang hati membantu, bahkan membawakan oleh-oleh bagi Rasulullah dan Abu Bakar. Rasulullah bersama dengan Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan Abdullah bin Uraikid telah berjalan sepanjang malam hingga esok harinya tanpa istirahat. Jalanan terasa lenggang karena rombongan Rasulullah tidak bertemu dengan kafilah dagang ataupun pejalan kaki di daerah ini. Ketika matahari menuju pertengahan hari dan suhu udara semakin panas, Rasulullah mengajak rombongannya untuk beristirahat sejenak. Kemudian Abu Bakar berinisiatif mencari batu berukuran besar yang bisa digunakan sebagai tempat untuk mereka bernaung. Batu ini mampu melindungi orang-orang dari sengatan sinar matahari. Kemudian Abu Bakar menghamparkan sebuah kulit binatang sebagai tempat rebah Rasulullah dan meratakannya dengan tangan. Saat ini yang dipikirkan Abu Bakar hanya bagaimana cara agar Nabi Muhammad dapat beristirahat dengan layak dan nyaman. Tidurlah, wahai Rasulullah. Aku akan mengontrol keadaan di sekitar sini. Terima kasih, sahabatku. Setelah memastikan bahwa Rasulullah terlelap, Abu Bakar memperhatikan sekelilingnya. Amir bin Fuhairah dan Abdullah bin Uraikid juga ikut beristirahat di dekat batu besar, tempat di mana Rasulullah berbaring. Setelah menunggu cukup lama, tiba-tiba muncul sesosok pemuda dari kejauhan. Rupanya ia seorang penggembala domba. Penggembala ini berniat menggiring hewan ternaknya menuju batu besar di dekat rombongan Rasulullah. Dari wajahnya tampak ia sedang kelelahan. Abu Bakar yang sedari tadi memperhatikan kedatangan penggembala domba membuka percakapan dengannya. Permisi, apakah domba-domba ini milikmu, nak? Ataukah engkau hanya bertugas mengembalakannya? Bukan, Tuan. Domba-domba ini milik tuanku, seorang saudagar kaya di Yasrib. Apakah domba-domba yang engkau gembalakan ini bisa diambil susunya? Ya, tentu saja. Lalu si penggembala mengambil seekor domba dan membawanya ke hadapan Abu Bakar. Aku memintamu untuk memerah susu domba ini. Tolong pastikan agar susunya steril dari tanah, bulu, atau debu halus. Baiklah, aku akan melakukan seperti yang Anda inginkan. Terima kasih. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang banyak. Kemudian Abu Bakar menyerahkan sebuah wadah kecil tempat biasanya Rasulullah minum dan berwudu kepada penggembala domba tersebut. Gunakan ini. Sementara Abu Bakar sibuk menyiapkan susu domba, Rasulullah dan yang lainnya masih tertidur. Abu Bakar sengaja tidak membangunkan Rasulullah. Barulah setelah Rasulullah terbangun sendiri dari tidur, Abu Bakar membawakan susu domba kepada beliau. Minumlah susu domba ini, wahai Rasulullah. Baru saja lewat seorang pemuda bersama domba-dombanya di daerah ini. Rasulullah meminum susu domba pemberian Abu Bakar untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga. Terima kasih atas minumannya. Wahai sahabatku, bukankah sekarang sudah waktunya kita untuk melanjutkan perjalanan? Ya, Anda benar. Kemudian Rasulullah dan rombongan berangkat kembali. Keesokan harinya, di tengah perjalanan, Rasulullah melewati sebuah pemukiman jarang penduduk. Wajah Abu Bakar tampak tidak asing bagi warga pemukiman karena mereka sering bertemu dengannya sewaktu Abu Bakar berdagang keluar kota Mekah. Berbeda dengan sosok Rasulullah yang tidak terlalu dikenal oleh warga pemukiman ini. Mereka memandang wajah Rasulullah dengan penuh rasa penasaran. Seorang penduduk bertanya kepada Abu Bakar, "Siapakah laki-laki yang bersamamu?" Oh, orang ini adalah petunjuk jalan kami. Pantas saja, kami jarang melihat wajahnya. Untuk itu, kami bertanya kepadamu. Kalau wajahmu sudah tidak asing bagi kami, karena dulunya engkau sering berdagang. Baiklah, silahkan meneruskan perjalanan kalian.
Abu Bakar sengaja menyembunyikan identitas Nabi Muhammad di hadapan penduduk dengan alasan keamanan beliau. Abu Bakar tidak bermaksud untuk membohongi mereka. Arti kata penunjuk jalan baginya adalah orang yang menunjukkan jalan kebaikan. Tetapi mungkin para penduduk tadi mengira bahwa Rasulullah hanya sekedar pemandu jalan seperti Abdullah bin Uraikid. Pada hari berikutnya, rombongan Rasulullah melewati perkemahan milik Ummu Ma'bad al-Khuzaiyah. Ia seorang wanita cerdas dan pekerja keras. Kebiasaan Ummu Ma'bad memberikan jamuan makanan dan minuman kepada para musafir yang melewati kemahnya. Abu Bakar memberanikan diri bertanya kepada Ummu Ma'bad tentang persediaan makanan yang ia miliki. Permisi, apakah engkau memiliki sesuatu yang bisa kami makan atau minum? Demi Allah, andai kata kami memiliki sesuatu, pasti telah aku keluarkan dari tadi untuk menjamu kalian. Seperti yang kalian tahu, daerah ini sedang musim paceklik. Sementara itu, Rasulullah melihat-lihat di sekitar perkemahan Ummu Ma'bad. Tampak seekor domba kecil di samping tenda. Bagaimana dengan domba itu, wahai Ummu Ma'bad? Domba ini terlalu lemah dan kurus. Apakah ia memiliki air susu? Wahai Tuan, kondisinya bahkan lebih parah untuk mengeluarkan air susu. Apakah engkau mengizinkanku untuk memerah susunya? Silahkan, jika engkau merasa domba lemah ini bisa mengeluarkan air susu. Akhirnya Ummu Ma'bad menyerahkan dombanya kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah sambil memerah domba milik Ummu Ma'bad. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba domba lemah tersebut mengeluarkan susu dengan pancaran yang deras. Rasulullah mengambil bejana milik Ummu Ma'bad yang biasa digunakan oleh para pejalan yang singgah. Lalu Rasulullah memenuhi bejana tersebut dengan susu domba dan menyuruh Abu Bakar meminumnya. Setelah Abu Bakar selesai minum, Rasulullah mempersilahkan Amir bin Fuhairah dan Abdullah bin Uraikid bergantian minum sampai mereka kenyang. Barulah kemudian giliran Rasulullah yang minum terakhir. Sekali lagi, Rasulullah memerah susu domba sampai memenuhi bejana untuk diberikan kepada Ummu Ma'bad. Terima kasih wahai Ummu Ma'bad atas jamuannya. Kami harus melanjutkan perjalanan. Semoga perjalanan kalian mudah. Terima kasih banyak. Sepeninggal Rasulullah dan rombongannya, Ummu Ma'bad berniat menceritakan tentang kejadian hari ini kepada suaminya. Tak lama kemudian, Abu Ma'bad datang sambil membawa domba-domba mereka yang tampak kurus. Tiba-tiba Abu Ma'bad terkejut melihat air susu telah tersedia dalam bejana. Wahai istriku, dari mana asal susu ini? Beberapa saat yang lalu ada rombongan kafilah yang mampir ke perkemahan kita. Dia bertanya kepada aku tentang domba ini dan ingin memerah susunya. Padahal seperti yang kau tahu, domba ini lemah. Benar-benar seperti keajaiban. Abu Ma'bad penasaran dengan pria yang sedang diceritakan oleh istrinya. Demi Allah, aku yakin pria itu adalah orang yang sedang dicari-cari oleh orang-orang Quraisy Mekah. Cepat katakan kepadaku ciri-ciri pria tersebut. Pria itu begini-begini dan begitu. Tidak salah lagi. Demi Allah, inilah orang yang belakangan ini dicari oleh orang-orang Quraisy. Selain Ummu Ma'bad, Rasulullah juga bertemu dengan Buraidah al-Hasib al-Aslami yang membawa serta keluarga besarnya. Jumlahnya kurang lebih 80 orang. Setelah saling memperkenalkan diri, Rasulullah mengajak Buraidah untuk masuk Islam. Dari Bani mana kalian berasal? Kami dari Bani Saham. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Buraidah dan keluarga besarnya menyatakan diri masuk Islam di hadapan Rasulullah. Ketika tiba waktu Isya, Rasulullah menjadi imam salat mereka. Keesokan harinya, Rasulullah dan rombongan melanjutkan perjalanan. Tepatnya di sebuah pedalaman Rim, Rasulullah bertemu dengan Az-Zubair yang ikut serta dalam rombongan para pedagang dari daerah Syams. Az-Zubair yang mengagumi sosok Rasulullah memberi beliau pakaian berwarna putih. Begitu juga dengan Abu Bakar yang diberikannya pakaian yang serupa dengan Rasulullah.
Demikianlah beberapa bagian dari perjalanan Rasulullah menuju Yathrib. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, kesetiaan dan keikhlasan Abu Bakar sebagai sahabat Rasulullah patut dijadikan teladan bagi umat Islam. Kedua, hendaknya kita saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran. Dan ketiga, barang siapa memudahkan urusan orang lain, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.